pergi ke dapur memakai sepeda untuk membuat sayur dan lada. Kepada protokol pembawa acara, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Mushola Jamiatul Muslimin 2, yang saya hormati para orang tua saya, para tokoh masyarakat, dan para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Selawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita curahkan kepada sang junjungan alam, penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan baik sepanjang zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin sama Bapak dan Ibu karena saya duduk di atas. Sesuai dengan yang diagendakan oleh PMD, judul tausiah singkat pada malam hari ini adalah mengenai zakat fitrah. Salah satu ibadah yang tidak boleh tertinggal di bulan Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitrah. Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata zakah, yang artinya bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Menurut Imam Syafi'i, zakat ialah sesuatu yang harus dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah bersyahadat dan mendirikan sholat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat dan puasa yang telah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah. Zakat merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat muslim yang merupakan salah satu unsur pokok tegaknya agama Islam. Selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang terus berkembang sesuai dengan perubahan umat manusia. Sementara itu, zakat fitrah adalah zakat badan atau zakat jiwa yang wajib ditunaikan setiap muslim pada bulan Ramadan, yang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan yang fitrah, serta terjalinnya hubungan harmonis antara orang yang kaya dan miskin. Hukum zakat fitrah adalah wajib, sebagaimana tercermin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum, wajib atas orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari hadis tersebut kita dapat mengambil faedahnya bahwasanya zakat ini ditujukan kepada setiap umat muslim,
baik dia anak kecil maupun orang dewasa, baik anak kecil maupun dewasa, baik perempuan maupun laki-laki, baik orang kaya maupun orang miskin. Di dalam hadis ini, jenis zakat yang dikeluarkan adalah berupa gandum, kurma, kismis, dan ini merupakan makanan pokok pada zaman Rasulullah SAW. Dan beras adalah makanan pokok kita di Indonesia ini. Maka dari itu para ulama sepakat mengatakan bahwa zakat yang dikeluarkan adalah beras yang merupakan makanan pokok. Dan zakat yang dikeluarkan adalah beras itu sebesar 1 sok, yaitu setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg beras yang wajib dikeluarkan bagi tiap-tiap jiwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beras apa yang kita makan di rumah, maka itulah yang kita keluarkan. Bahkan kalau bisa beras yang lebih baik. Zakat fitrah juga bisa disalurkan melalui uang yang seharga dengan beras yang kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita untuk membayar zakat fitrah ini. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada 8 golongan, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat tersebut ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Selanjutnya, adapun waktu untuk membayar zakat fitrah itu dapat dilakukan sejak awal Ramadan, sejak pertengahan Ramadan, dan akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Akan tetapi waktu yang paling baik atau waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah dimulai dari terbenamnya matahari saat bulan Ramadan yang terakhir sampai menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Maka bagi siapa saja yang hidup di waktu itu, dari terbenamnya matahari sampai waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka dia dihukumi dengan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sangat penting kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, karena sebagai penyempurna dari amal ibadah puasa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini, sebagai penutup kesalahan yang kita perbuat di bulan Ramadan ini yang tanpa kita sadari telah kita lakukan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa. Jadi tujuan zakat fitrah adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia.
dari perkataan yang keji, dan juga untuk memberi makan orang yang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat ini sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.